Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita bersama-sama datang di tempat ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Maret tahun 2024. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa luar biasa selalu ada untuk kita semua sampai saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Berkati kami semuanya ya Bapa. Berkati pujian kami. Terimalah pujian kami ya Bapa. Terlebih firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, mengikut Tuhan masih mau rewel? Mengikut Tuhan tidak boleh rewel. Apapun yang akan Tuhan lakukan, percayalah, pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel.
Satukanlah hati kami. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatimu. Yesus, oh yang maha tahu.
kesempatan kami yang indah ini, kami boleh datang dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap puji-pujian yang telah kami naikkan pada siang pagi hari ini, boleh membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena firman-Mu dapat kami tinggikan dan kami akui. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda firman-Mu. Buka hati kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu boleh membangun dalam rohani kami dan menguatkan iman kami, kepercayaan kami dalam Engkau. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang akan kepercayakan untuk menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan urapi cara khusus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari kuasa-Mu sendiri. Berkati kami semua umat-Mu yang akan mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ada sukacita. Puji nama Tuhan, saya melihat bahwa wajah-wajah dari Bapak Ibu ceria-ceria ya pada pagi hari ini. Pertama saya akan menyampaikan bahwa pada hari ini Bapak Gembala tidak dapat untuk bersama-sama dengan kita karena harus pelayanan di Ngantru karena Bu Feni dan juga Pak Cornelio tidak bisa melayani. Nah, dan yang kedua bahwa kita akan sama-sama nanti akan sama-sama berdoa untuk Mbah Wagiem ya. Tadi saya sempat dihubungi oleh Mbah Wagini bahwa Mbah Wagiem menderita sakit sudah ya seperti itulah. Nah, jadi tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tetapi bahwa firman yang saya sampaikan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan di tengah-tengah kita juga pada pagi hari ini ada teman saya sewaktu SMA di belakang Mbak Hana dan beserta suami Mbak Hana ini. Nah, mengucap syukur bahwa kita tetap dipelihara oleh Tuhan karena kasih kemurahannya. Amin. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara semua, tentunya di dalam kehidupan kita ini mengalami banyak sekali masalah-masalah yang boleh dihadapi. Percaya Bapak Ibu, kalau banyak masalah, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki masalah? Coba saya ingin lihat angkat tangannya kalau tidak ada yang memiliki masalah di dalam kehidupannya. Tentunya memiliki banyak masalah. Nah, terlebih lagi jika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit ya. Kita tahu bahwa di dalam organ tubuh kita ini itu terdiri dari beribu-ribu urat syaraf, terdiri dari organ-organ tubuh yang vital. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ya, ada hati dan lain sebagainya. Tetapi, ya, pagi hari ini saya tidak akan membahas dari organ-organ tubuh itu karena itu adalah pelajaran biologi jadinya nanti. Saya akan membahas satu hal di dalam organ tubuh kita ini yang sangat vital, yang mempengaruhi sisi-sisi kehidupan kita, yaitu hati. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, hati. Nah, banyak sekali orang-orang yang terkadang menyepelekan masalah hati ini. Hati ini adalah suatu organ yang kecil, tetapi sangat vital di dalam kehidupan kita. Tetapi pada firman Tuhan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana fungsi hati itu seperti apa terhadap organ tubuh, tetapi
hati ini mempengaruhi segala sisi kehidupan kita, bukan hanya secara kesehatan, tetapi mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi apa saja yang bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita membaca dari terjemahan lain, Alkitab dari terjemahan lain mengatakan bahwa lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya ini artinya apa? Lebih dari segala apa yang kita miliki ini, yang terpenting yang harus kita jaga adalah hati. Maksudnya seperti itu, hati jauh dari segalanya. Yang patut untuk kita jaga adalah hati yang perlu kita jaga nomor satu. Contoh, Bapak Ibu mungkin di dalam kehidupan ada yang dijaga. Apa yang dijaga contohnya? Handphone ini tentunya dijaga. Kalau anak-anak ABG yang masih remaja-remaja, handphone ini dihiasi dengan begitu rupa. Dikasih anti gores, dikasih apa itu pelindung, dikasih hiasan, dikasih gantungan, dimasukkan ke dalam dompet dan lain sebagainya. Dijaga dengan baik. Apalagi ibu-ibu itu menjaga kulitnya, dijaga. Kalau bapak-bapak mungkin jarang menjaga kulit, jarang bapak-bapak. Yes, pokoknya wis kono-kono lah. Yang penting kulitku ireng, ya wis ndak apa-apa lah. Ibu-ibu tentunya ini pasti menjaga. Dikasih sunblock, kalau mau keluar pakai sunblock, pakai hand body, ya. Terus wajahnya dibuat glowing, kalau zaman sekarang dibuat glowing, biar lebih bercahaya, biar lebih bersinar gitu. Apalagi rambutnya dikasih anti cabang, dikasih anti ketombe dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, apalagi rumah. Kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang berada di perkotaan, kalau di Gang Songo tidak ada. Saya lihat perumahan di Gang Songo ini blong-blongan, tidak ada pengamannya sama sekali karena di sini sudah aman. Kalau di kota besar, kalau Bapak Ibu melihat, itu rumah dibangun dengan tinggi, temboknya tinggi, tidak kelihatan dari jalan. Masih ditambahi pagar berduri di atasnya, masih ditambahi satpam, masih ditambahi lagi apa? Anjing. Ada toh anjing yang di perumahan-perumahan itu masih ditambah itu. Karena apa? Mereka menjaga rumah, menjaga segala sesuatu harta benda, termasuk uang dan lain sebagainya itu dijaga dengan begitu rupa agar tidak hilang. Tetapi apakah mereka pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih penting di dalam hidup kita ini, yaitu hati? Alkitab mengatakan bahwa lebih dari segalanya itu yang patut dijaga adalah hati. Justru orang-orang lupa untuk menjaga hati ini.
Mengapa hati ini perlu dijaga, Bapak Ibu? Pertanyaannya seperti itu. Kalau rumah dijaga biar barang-barang tidak hilang, kenapa kulit perlu dijaga? Karena biar tidak kusam, biar tetap glowing, tetap bercahaya. Tetapi mengapa hati harus dijaga? Kalau tidak ada apa-apa. Yang pertama, karena hatimu itu adalah kepribadian. Ya. Karena hatimu adalah kepribadian. Karena hati ini adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu melihat di bank-bank atau di tempat-tempat yang vital, kantor kabupaten, bank, kantor-kantor pemerintahan, pasti ada security atau ada satpam yang menjaga. Tetapi Bapak Ibu pernahkah melihat ada tempat sampah yang dijaga satpam? Kalau di Sendang sini yang terkenal Segawe itu tempat pembuangan akhirnya. Adakah di Segawe itu satpam yang menjaga sampah? Dengan bersenjata lengkap, ada senapan, ada pisau, ada sebagainya, pakai seragam seperti tentara. Tidak pernah. Kenapa tempat sampah tidak dijaga? Karena tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Tetapi karena hati kita ini sangat berharga, seperti barang-barang yang tadi saya sebutkan, handphone, laptop, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, itu perlu dijaga karena apa? Berharga. Tetapi hati kita semua adalah hati yang sangat berharga dan harus dijaga. Kalau Bapak Ibu melihat atau sering mendengar bahwa di rumah sakit ini sering orang melihat, "Loh Pak, kenapa kok sakit?" Kena serangan jantung. Ya, kebanyakan kan serangan jantung, serangan mendadak mati. Terus serangan apa lagi? Tetapi hati itu juga mengalami serangan, Bapak Ibu. Tidak hanya jantung yang mengalami serangan, tetapi hati juga mengalami serangan. Apa itu serangannya? Pertama, panas hati. Pernahkah Bapak Ibu panas hati? Panas hati bukan hatinya dipanaskan dengan air, enggak. Panas hati. Kalau Bapak Ibu mendengar cerita Kain dan Habil dalam kitab Kejadian, Habil Kain itu merasa panas hati. Karena apa? Panas karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain tidak tahu bahwa persembahan yang harus dipersembahkan ini adalah hewan ternak sebagai kurban persembahan. Tetapi Kain justru mempersembahkan hasil pertanian karena dia adalah seorang petani. Kalau Habil adalah seorang peternak. Panas hati dengan adiknya Habil. Akhirnya apa? Dibunuh adiknya. Panas hati. Itu adalah serangan yang pertama. Yang kedua, tawar hati. Apa itu tawar hati? Kalau Bapak Ibu punya sapi atau punya ternak, terkadang berpikiran gini, kayak sapi ku sik cilik, kapan iki gedene, kapan manake iso dadi akeh. Akhirnya lemah, sudah lemah, itu tawar hati. Apalagi yang masih jomblo-jomblo, wah aku sakjane ngincer kae lho sakjane. Cuman kok sayange kok tak delok-delok kok angel. Angel, bocah uang di WA yo ora dibales. Ditelepon yo ora diangkat. Itu termasuk apa? Tawar hati.
tawar hati. Itu adalah serangan Bapak Ibu, serangan. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu, aku kok aras-arasen yo nang gereja. Itu tawar hati Bapak Ibu. Itu adalah serangan. Jadi di dalam hidup kita jangan sampai kita itu mengalami panas hati, tawar hati. Yang ketiga, tinggi hati atau sombong. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan ini sangat membenci orang yang sombong, angkuh. Kalau melihat orang itu dangak terus gini, sopo siro sopo ingsun, nggak pernah melihat temannya. Kalau sudah sukses dulu seperjuangan, beternak sapi barengan, akhirnya dia sapinya lebih banyak, menjadi peternak sapi yang sukses, sapinya puluhan ratusan. Temannya Pak Tulus ini sapinya hanya 2 saja dari dulu. Lah, Tulus ya apa? Tapi setelah ini sapinya orang loro. Nah ini namanya sombong, tinggi hati. Jauhkan dari hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggi hati ini berbahaya. Kita harus menjaga hati kita. Ini tadi contoh Pak Tulus. Contoh nggak beneran. Saya percaya Mbak Tulus sapinya banyak. Nah yang selanjutnya iri hati. Nah ini yang paling bahaya. Iri hati. Orang kalau kita melihat orang yang iri hati, itu wajahnya tidak pernah berseri-seri. Wajahnya murung saja. Salaman gitu ya murung. Ya. Didolani ya murung. Karena apa? Orang yang iri hati itu akan tidur tidak nyenyak jika melihat tetangganya punya rumah baik. Makan tidak enak kalau tetangganya memiliki perabotan yang lebih baik. Sering toh Bapak Ibu melihat ada tetangga, Pak, kalau delok tanggane dhewe tuku kulkas dhuwure nek 3 meter. Mosok ade kulkasnya mek cilik 1/2 meter, kan pernah lihat seperti itu. Kalau tetangganya ada punya mobil. Nah, kalau Pak, gambarannya wong sukses sih ngono. Duit mobil, duit sembarang-barang. Aduh kan biar TV ini pakai 14 ini hitam putih. Iri hati, memiliki iri hati, ini adalah suatu serangan-serangan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Iri hati. Di dalam Alkitab juga disebutkan ada yang namanya sesak hati. Apa itu sesak hati? Sesak hati itu kalau misalkan orang ngomong apa itu dengan hati. Disindir didik, roda disemoni didik, itu dimasukkan ke dalam hati. Orang ngomong apa masukkan ke hati. Orang sana masuk kalau ngomong apa dimasukkan ke dalam hati. Jadi hati ini penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak perlu untuk difikirkan. Jadi untuk hal-hal yang baik sudah tidak ada tempat. Coba kalau Bapak Ibu mengisi galon air di timba, diisi air yang penuh, apakah muat kalau mau dimasukkan batu? Airnya pasti tumpah. Jadi sesak hati ini juga merupakan serangan. Kita tidak perlu mendengarkan omongan orang lain atau kita mendengarkan hal-hal yang lain. Kita hanya memerlukan hal-hal yang baik saja. Oleh sebab itu di dalam Mazmur, mari kita akan baca Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku,
Kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Selidikilah aku, seperti lagu tadi, selidiki aku. Nah, kita perlu untuk menyelidiki hati kita. Serangan yang terakhir ialah sakit hati. Loro hati, sakit hati. Banyak orang yang saat ini sakit hati, Bapak Ibu. Karena apa? Orang terpilih jadi caleg, sakit hati. Tidak terpilih jadi caleg, sakit hati. Ada yang berjalan-jalan tidak karuan juntrungane. Ada juga yang jalannya tidak nyapo-nyapo, tiba-tiba di tembok tinggi, maksudnya biar orang lain tidak lewat. Ada yang masuk rumah sakit jiwa karena sakit hati. Bahkan terlalu banyaknya orang sakit hati itu dipakai untuk judul lagu. Sakitnya tuh di sini. Itu lagu sakit hati. Jadi Mazmur tadi mengatakan bahwa selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku, pikiranku, apakah jalanku ini serong. Kita perlu, Bapak Ibu, untuk menyelidiki apakah saya ini masih setia, apakah jalan saya itu masih lurus, apakah hati saya ini masih baik, masih standar sesuai dengan firman. Patokan kita bukan hal-hal yang lain, patokan dalam hidup kita ini adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Daud setiap hari di dalam doanya selalu mengatakan bahwa Tuhan, selidikilah aku, apakah jalanku serong. Tuntunlah aku, pikiranku, agar aku senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Itu yang Daud katakan. Nah, mengapa hati harus dijaga? Yang kedua, karena hati adalah sumber dari segala kelakuan dan perbuatan. Hati adalah sumber dari kelakuan dan perbuatan kita. Kita merancangkan hal-hal itu semua bermula dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari otak. Kadang orang berpikiran bahwa orang melakukan tindak kriminal itu berasal dari pikiran. Yang pertama itu salah. Yang pertama dari hati. Hati memberikan informasi kepada pikiran, pikiran yang berjalan. Piye carane. Hati, Salomo mengatakan hatimu adalah sumber mata air kehidupan. Salomo mengatakan bahwa hati ini saking pentingnya, itu adalah sebagai sumber air di dalam kehidupan. Saya teringat waktu masih SD, Bapak Ibu ya. Masih SD, saya sering membeli potasium. Sama teman saya membeli potasium, potas. Itu berapa biji dibawa, lalu pergi ke sawah-sawah yang ada sumurnya, belik, nah, ya, ada sumurnya. Kalau sekarang nggak ada belik. Nah, tahu bahwa di situ itu ada ikannya, kopiak gitu, potasnya itu di kopiak. Tunggu setengah jam, di situ tunggu setengah jam, ikannya sudah pada naik semua. Kalau ikannya sudah naik, diambil, diolah, dimasak, digoreng. Apakah kita tidak keracunan dengan potasium yang tadi kita tebarkan di sumur itu tadi? Tercemar, Bapak Ibu. Ya. Kalau orang hatinya sudah tercemar, hatinya beracun, itu kemana-mana menyebarkan racun. Ya. Mengeluarkan racun. Orang yang terluka hatinya ini kemana-mana pasti mengatakan hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Hatinya itu beracun seperti yang tadi saya katakan. Dia sudah terpengaruh
atau bercampur dengan hal-hal yang tidak baik, ya, terpengaruh. Jadi di dalam hidup ini jangan sampai kita ini tercemar oleh hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Hati kita ini adalah sumber aliran air di dalam kehidupan kita. Bagi yang jomblo-jomblo, nah ini saya katakan bagi yang jomblo-jomblo lagi, kalau yang sudah punya pasangan tidak perlu cari lagi, bahaya nanti. Bagi yang jomblo, ya toh, kalau mau mencari pasangan hidup juga harus dites dulu. Apakah hatinya baik atau tidak? Hatinya beracun atau tidak? Ya. Jadi kita di dalam mencari pasangan hidup ini jangan melihat casingnya. Segala sesuatu jangan melihat casingnya. Handphone ini itu casingnya bisa bagus, dihias berbagai macam hiasan gitu. Tetapi dalamnya itu tidak akan pernah bisa ditipu. Seperti komputer itu casingnya bisa bagus, tetapi otaknya yang ada di dalam komputer itu baik atau tidak, itu tetap akan kelihatan jika apa? Jika sudah dinyalakan. Oleh sebab itu, di dalam kita mencari apapun, kita harus dites dulu. Tetapi ingat, nah ini satu hal harus diingatkan juga. Kalau yang jomblo-jomblo ini sudah punya pacar atau calon, tidak boleh dites. Maksudnya apa? Tidak boleh dites ini maksudnya jangan berbuat yang macam-macam. Nah itu maksudnya. Kalau kita beli baju boleh dites, kalau kita beli laptop boleh dites, tetapi kalau hal yang itu tidak boleh. Itu sudah ketentuan dan Tuhan melarang itu. Perkataanmu, perasaanmu, pikiranmu, dan kelakuanmu semua bersumber dari hati. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ibarat makanan, kalau Bapak Ibu tidak menjaga makanan itu dengan baik, Bapak Ibu bisa keracunan. Bisa keracunan. Karena apa? Apa yang masuk di dalam hati kita itu yang akan keluar. Coba kalau misalkan Bapak Ibu makan nasi jagung dan juga pete ya, itu nanti keluarnya juga nasi jagung dan pete. Kalau kita makan B2 dengan cabai 1 kilo, itu nanti keluarnya juga B2. Jadi apa yang masuk di dalam diri kita ini, itu yang akan keluar. Itulah sebabnya jangan sampai kita anggap remeh. Hati kita itu jangan sampai dianggap remeh. Karena apa? Hati kita ini sangat berharga. Dan jangan sampai kita ini terprovokasi atau terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya menipu, atau bahasa kerennya kalau sekarang hoax, berita yang tidak benar. Kalau ada berita benar, alangkah baiknya kita pikirkan dulu, apa benar seperti ini. Apalagi menyangkut orang lain, ya, menyangkut orang lain. Jangan sampai kita percaya, karena apa? Berita-berita itu bisa berbohong.
Nah, mengapa hati harus dijaga? Yang ketiga adalah karena setiap saat iblis akan menyerang saudara. Iblis akan menyerang saudara. Bukan hanya jantung yang diserang, tapi hati juga diserang. Kalau Bapak Ibu melihat cerita dari Adam dan Hawa, pada waktu jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa yang pertama, itu Hawa melihat bahwa buah itu baik. Dan jika buah itu baik dan dimakan, dia akan seperti Tuhan, bijak seperti Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Memikirkan di dalam hatinya. Memikirkan di dalam hatinya bahwa jika aku makan buah itu, karena hasutan dari iblis itu tadi, saya akan sama dengan Tuhan, bijak seperti Tuhan. Ya. Dalam hati, memikirkan dalam hati. Tadi kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang ke-24 Bapak Ibu, itu merupakan penjabaran dari ayat yang ke-23 yang mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dolak-dalik. Mungkin Bapak Ibu kurang mengerti dengan kata dolak-dalik. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini disebutkan seperti ini: jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Janganlah sekali-sekali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Terjemahannya lebih baik lagi. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta. Nah, iblis pada waktu mempengaruhi Hawa itu mengucapkan kata dusta. Tidak apa-apa Hawa, kamu makan buah itu, buah pengetahuan baik dan buruk itu. Buahnya enak, dan kamu jika makan buah itu, kamu akan sama seperti Tuhan. Akhirnya apa? Hawa memikirkan dalam hati, oh iya, tapi benar juga tak pikir-pikir ini. Wes dah apa-apa lah, tak pangani. Akhirnya apa? Jatuh. Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam juga ikut karena apa? Makan buah itu. Menyesatkan orang, Bapak Ibu. Menyesatkan orang bukan hanya memfitnah, tetapi mengajak orang lain untuk melakukan hal yang tidak benar atau memberikan informasi yang tidak benar. Contoh, sekarang kan dulu kan marak dukun-dukun pengganda uang. Orang yang hanya punya uang sedikit, aku piye yo, ben iso dadi cepat sugih. Bahkan di HP itu sering ada itu. Dikatakan bahwa setelah mengucapkan kata ini,
mendapatkan uang banyak, uangnya bertumpuk-tumpuk diperlihatkan. Dukun-dukun pengganda uang, tidak apa-apa. Kamu bawa uangmu seberapa, terus bawa kertas kosong, nanti kita melakukan ritual dan uangmu bisa bertambah menjadi banyak, jadi orang kaya sama seperti orang-orang itu. Ini namanya menyesatkan, seperti iblis tadi. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, banyak hal-hal yang seperti ini, penyesatan seperti ini. Alangkah baiknya seperti Raja Daud tadi, Tuhan selidikilah aku agar aku tidak sero, agar Engkau senantiasa memberikan jalan bagiku. Apakah pikiranku itu masih lurus atau tidak? Itu penting Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen itu harus banyak-banyak berdoa? Karena hal itu. Orang di luar Tuhan, kalau kita lihat, berdoa 1 hari 5 kali. Kita terkadang lali. Apalagi kalau sudah nanti menyangkut cari rumput angel. Karena musim kemarau sukete angel, cari rumput angel sampai turun ke bawah, ke Ngantru, ke Kepurejo dan lain sebagainya, lali sembayangi. Karena apa? Abot karo sapi ini. Nah itu. Ini agar doa ini akan membentengi kita. Tuhan akan membentengi kita dari segala hal-hal yang kurang baik tadi, serangan-serangan dari hati itu tadi. Saya percaya Bapak Ibu, bila kita tetap tinggal diam di kaki Tuhan, Tuhan senantiasa melingkupi kita. Yang terpenting di dalam hidup kita ini, kita tetap dekat kepada Tuhan. Jaga hati kita ini dengan baik-baik, karena hati kita ini sangat berharga, menentukan jalan hidup kita. Kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyesatkan orang, hal-hal yang dapat merugikan orang lain, itu nanti kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menjadi contoh yang baik. Amin. Dari firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar. Firman Tuhan ini bukan saja untuk Bapak Ibu Saudara semua, untuk saya juga. Jadi sebelum saya menyampaikan firman itu kepada Bapak Ibu, wis aku mau bayar awakku dewi, wis takut bayar dewi. Hal ini, hati-hati dengan hatimu, karena hatimu adalah sesuatu yang paling berharga. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang tadi, Selidikilah Aku Lihat Hatiku. Lihat hatiku
sekali rintangan di dalam kehidupan kami yang kami alami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami, pribadi kami adalah manusia-manusia yang berdosa, yang penuh dengan keterbatasan. Kami tahu Tuhan bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sesuatu yang paling berharga. Biarkanlah firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan akan membawa kehidupan kami lebih baik lagi, untuk kami senantiasa menjaga hati kami ini untuk menjadi hati, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang berkemurahan, memikirkan segala hal-hal yang baik. Biarkanlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau lawat, Engkau perbaharui hidup kami, perbaharui hati kami yang mungkin saat ini serong Tuhan, jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perbaharui hati kami untuk menjadi hati yang baik, lemah lembut seperti hati Tuhan. Bapa di dalam surga, lawat hati dan pikiran kami pada siang hari ini, agar firman ini dapat tertanam di dalam hati kami, agar firman ini bertumbuh, dan juga firman ini dapat membentuk pribadi kami, membentuk kelakuan kami untuk menjadi yang terbaik. Dan terlebih lagi Bapa di dalam surga, biarkanlah kami melalui hati kami yang telah diperbaharui kami dapat memberitakan
kabar sukacita dari Tuhan ini bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Pakai kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Pak Sain yang saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, Tuhan masih dalam pemulihan. Biarlah Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan seperti sedia kala. Biarlah Pak Sain akan melakukan kegiatan rutinitas setiap hari dengan baik karena memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi dokter dan juga tabib bagi Pak Sain. Begitu juga dengan Bahwa Giem yang saat ini sakit, Tuhan. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat melakukan segala perkara. Kami memiliki banyak sekali keterbatasan sebagai manusia, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Tuhan, biarlah Engkau akan menyembuhkan Bahwa Giem ini, menyembuhkan dan menyembuhkan. Mungkin dokter atau siapapun tidak akan pernah bisa menyembuhkan, tetapi karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh dengan pengharapan, kami taruh semuanya ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang memiliki rencana yang terbaik, kesembuhan yang terbaik bagi Bahwa Giem ini. Kami bawa di dalam doa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami semua yang hadir di tempat ini, Tuhan. Biarlah selama 1 minggu ini Tuhan akan memberkati, melancarkan setiap kegiatan, melancarkan setiap usaha mereka masing-masing, baik itu pedagang, peternak, petani dan lain sebagainya, Bapa. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda, berlimpah-limpah. Karena kami tahu, Bapa di dalam surga, pengharapan kami, jawaban hidup kami hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Oleh sebab itu, berkati kami semua, pimpin kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami hikmat, agar hidup kami ini tetap terpelihara di dalam kuasa nama Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir, Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga akan memberkati kami semua, memberkati saudara-saudara kami, memberikan kepada saudara kami ini kekuatan dan juga kesehatan, agar kehidupan mereka akan senantiasa tetap mengucap syukur dan juga berpegang teguh kepada Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Bapa di dalam surga. Pimpin kami, perjalanan kami. Biarlah malaikat-Mu yang akan menyertai kami di dalam perjalanan pulang kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami meminta perlindungan dari Tuhan. Biarlah malaikat-Mu senantiasa menjagai kami. Dan Bapak Ibu Saudara semua, kiranya damai sejahtera Allah, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya katakan amin. Waktu saya serahkan kepada Pak Tulus.